Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Miob. Dalam aplikasi Miob ini saya menggunakan versi 18. Pertama kita dalam akun lalu akun list. Nah, dalam akun list kita dapat mengisi tempat-tempat ini. Tadinya tempat-tempat ini kosong dan kita dapat mengisinya. Kita dapat mengisinya dengan mengeklik new. Nah, lalu mengisi number, nama, dan juga harga jika ada. Namun, kita dapat melakukannya dengan lebih cepat dengan menggunakan Excel yang kita ubah format Excel-nya nanti menjadi TXT dan akan menjadi seperti ini. Dalam Miob, kita juga sering menggunakan link account yang ada pada menu setup. Nah, di sini kita memilih akun and banking account. Nah, di sini kita dapat mengganti juga yang tadi ada di akun list yang kode numbernya, namun tidak dapat semua diganti karena yang ini merupakan header. Setelah itu kita akan membuat kode pajak yang ada dalam list text code. Nah, di sini biasanya kita menggunakan tempat ini untuk membuat pajak dan saya sudah membuat dua, yaitu pajak pertambahan nilai dan not reputable. Lalu membuat nama produk. Dan membuat nama produk bukan ada di akun tapi kita pindah modul yaitu di inventory. Di modul inventory ini kita pilih item list. Nah, di item list ini kita juga harus mengecek. Di sini kita mengecek data-data yang sudah tadi kita masukkan seperti shopwreck ini. Kita dapat menggantinya juga di sini mulai dari number item, lalu dengan namanya juga kita dapat ganti. Nah, nomor akunnya juga kita dapat ganti di sini dan dapat disamakan dengan Supra X yang ada juga di kode-kode lain. Lalu kita pindah lagi ke modul car file, yang mana di modul car file ini kita pilih card list, lalu pilih customer. Nah, customer adalah orang yang membeli barang dari kita. Saya menambahkan dua customer yang sebagaimana sudah Ibu jelaskan. Dalam card list ini juga kita dapat menemukan supplier atau pemasok. Saya memasukkannya sesuai dengan yang milik Ibu. Nah, lalu kita akan memasukkan entry saldo awal neraca. Kita dapat menemukannya dalam menu setup, lalu kita memilih balance, yang dimana balance kita memilih akun opening balance. Nah, di sini terdapat semuanya. Kita dapat melihatnya lebih rapi ya, dari mulai aset, liability, dan equity. Lalu dalam setup juga kita dapat menemukan dalam balance adalah kita dapat menemukan dalam command center dalam akun adalah record journal entry. Nah, di sini kita dapat melakukannya secara manual untuk memasukkan berbagai perhitungan di sini. Dan juga dapat mencantumkan tanggalnya yang akan membuat lebih rinci. Lalu kita dapat memasukkan saldo awal piutang yang ada di dalam menu setup, di balance, dan di customer balance. Nah, di sini adalah piutang-piutang yang dimiliki PT kepada kita. Dan kita juga dapat melihat hutang awal kita dalam menu setup juga. Kita pilih lagi balance dan kita lihat supplier balance. Nah, ini adalah hutang-hutang yang dimiliki supplier kepada kita. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan entry saldo awal persediaan. Entry saldo persediaan terdapat di menu inventory, yang terdapat di count inventory. Nah, ini. Nah, di sini terdapat barang-barang yang
saya miliki, dan dalam soal ada 3, makanya saya masukkan 3. Lalu kita akan masuk ke jurnal transaksi pembelian. Dalam modul purchase, kita masuk ke dalam enter purchase. Nah, di sini kita dapat memasukkan harga. Kita dapat memasukkan supplier untuk memasukkan harga yang akan kita isi nanti kalau kita akan menjualnya. Lalu ke menu model sales, yang akan kita pilih adalah enter sales. Dalam enter sales kita akan menemukan seperti tadi di enter first, tapi di sini lebih jelas dalam alamat. Nah, alamat di sini lebih jelas. Ini biasanya dikaitkan untuk memperjelas tempat pengiriman dan penjualan. Setelah semuanya terisi, kita akan mencetak laporan yang ada dalam report ini. Lalu kita pilih purchase. Nah, di sini akan banyak pilihan. Kita dapat melihat profit and loss. Profit loss ada di profit and loss-nya ada banyak. Profit and loss. Profit and loss yang dapat lihat di report purchase, kita lihat profit and loss. No, profit and loss ada di bawah profit. Lalu kita akan memilih mode ini untuk melakukan cetakan laporan hasil keuangan dan laporan lain. Lalu kita akan memilih font. Nah, di sini kita dapat melihat profit and loss. Nah, bukan yang itu, akan tetapi karena profit and loss ada 2. Nah, ini nih profit and loss. Nah, profit and loss. Profit and loss, dan banyak lagi yang dapat dilihat di sini. Mulai dari kita juga dapat melihat balance sheets, kebalansan uang yang kita miliki dari laba dan rugi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Syamsul Ma'arif undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.